Assalamualaikum sahabat-sahabat, terima kasih telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Sekarang Koh Agustan lagi viral di YouTube. Hampir semua channel-channel apologet Kristen memberitakan perihal Koh Agustan. Kenapa mereka membicarakan Koh Agustan? Karena mereka kesal dengan perbuatan Koh Agustan yang menaruh Alkitab mereka di pantat Koh Agustan dan menantang Tuhan Yesus untuk mengajabnya. Ini si Rini. Rini. Kamu tanya itu Rin, siapa? Dadan. Enggak apa-apa. Tapi ada isu yang lebih menarik ya, karena seorang ustadz mualaf ya sakit jantung, dia butuh modal saudara buat operasi. Demi dapat uang itu, dia kemudian melakukan tindakan yang luar biasa dengan kentutin Bible saudara. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Ya saudara, luar biasa saudara ya. Aduh, luar biasa sekali ini. Namanya Agustan ya, yang menghalalkan darah saya itu saudara. Ya. Lalu saudara, apa yang terjadi saudara? Ya orang ini memang sudah jantungan ya. Jadi kalau mati pun belum tentu karena diasap saudara. Nanti mati di meja operasi ya belum tentu karena diasap. Yang dilakukan Koh Agustan ini sebaiknya tidak dilaksanakan. Bagaimanapun bencinya kita kepada kelompok lain atas perlakuan mereka, tetapi kita tidak boleh melakukan seperti ini. Karena di ajaran Islam tidak diperbolehkan menghina agama orang lain. Nanti mereka membalas dengan memperlakukan Al-Quran seperti itu, bagaimana perasaan kita umat muslim? Kita tidak boleh memperlakukan orang apabila hal itu dilakukan kepada kita, kita tidak menyukainya. Aturan dalam agama Islam seperti ini, sesuai dalil Al-Quran. Di surah An-Nahl ayat 125, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian di surah Al-Ankabut ayat 46, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi berdebat keras itu hanya kepada orang-orang yang zalim, yang keras terhadap agama Islam. Kemudian di surah Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi umat Islam tidak boleh memaki sesembahan agama lain, walaupun itu sebuah batu pun, atau kayu yang mereka bentuk, atau patung. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita tidak boleh memaki sesembahan itu, karena mereka juga bisa memaki sesembahan kita, bisa memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa motif Koh Agustan memperlakukan Alkitab seperti ini? Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus coba ketutin. Itu kapan itu? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Kok bikin itu karena marah sama tempat Iya, lagi. saya lihat itu terlalu mah itu.
Agustan terpancing karena tanpa ragu ternyata video yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia emosi. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Tanpa ragu ini memang keterlaluan dalam menyerang agama Islam. Dia juga pernah menyerang pribadi Agustan dengan putrinya. Dan ini juga mungkin bisa menjadi pemicu kebencian Agustan kepada Tanpa Ragu. Aja to the point. Saya nggak tahu apakah kamu kepahitan karena ditinggal oleh mantan istrimu. Tetapi saya berasumsi bahwa kamu masih adalah seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Saya berasumsi bahwa kamu adalah bapak yang mau anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik dan berbahagia. Jadi, saya mau memberikan 3 pertanyaan kepada kamu. Yang pertama, apakah kamu mau anak perempuan kamu dipukul oleh seorang lelaki? Yang kedua, apakah kamu mau anak perempuan kamu dipoligami? Yang ketiga, apakah kamu mau anak perempuan kamu diceraikan? Coba kamu bayangkan, bagaimana jika anak perempuan kamu menikah dengan seorang lelaki yang kamu harap bisa membahagiakan anak perempuan kamu, tetapi ternyata lelaki itu memukuli anak perempuan kamu di rumahnya. Selain itu, dia menikah lagi dengan perempuan lain sehingga anak kamu diabaikan. Lalu, setelah itu, anak kamu diceraikan sehingga dia harus menjadi seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri. Gak usah lebay lah, cuman ngentutin Bible. Itu yang dikentutkan cuman buku. Kita juga nggak ngerti itu dalamnya apa. Ternyata dalamnya film bokep. Kita kan nggak ngerti, ngaku-ngakunya Bible, saudara. Kan dalamnya bokep, apa cerita ini hero. Kita mana ngerti itu, saudara ya. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Sudah tidak lucu anak muda. Kembali bekerja. Ya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama kepake. Itu ya. Ini belum ada isinya ini, Pak. Iya. Memang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam. Ternyata setelah diperiksa Kohani, bukunya tidak berisi Alkitab. Cuma sampulnya saja. Dalamannya kosong, bukan berisi ayat-ayat Alkitab. Itu bukan Alkitab kata Kohani loh ya. Bukan saya. Saya tidak mengunjungi rumah Agustan. Jadi saya tidak mengetahui banyak tentang hal ini. Tapi saya percaya Kohani. Saya percaya dia jujur dalam hal ini. Bisa jadi buku itu bukan Alkitab. Kita kan tidak pernah benar-benar melihat kitab itu dibuka oleh Ko Agus sebelum dia menaruh kitab itu di pantatnya. Kita tidak saksikan lembaran-lembaran Alkitab itu dibuka dulu, disaksikan, kemudian baru dia taruh di pantatnya. Kita tidak menyaksikan itu. Bisa jadi memang seperti yang dikatakan oleh Kohane, tapi wallahu a'lam lah ya, hanya Tuhan yang mengetahui. Jadi Ko Agus sekarang juga posisi sakit. Kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau gini, walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan khilaf. Ya, bisa salah dan khilaf. Ya, silakan. Kami umat muslim ini nanti gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tolong yang menghina agama Islam diproses juga. Pak Agustan ini semangat Islamnya sangat tinggi. Kadang suka meledak-ledak kalau pihak sebelah menyerang Islam. Dia juga rajin mengunjungi daerah bencana. Mengunjungi pemuda-pemuda jalanan untuk sekedar berdakwah.
Dia juga bagi-bagi makanan ke fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang terlantar di sekitar yang bisa dia kunjungi. Ini kan yang membuat saya semangat ya, teman-teman di sini sehat, senyumnya lebar ya kan. Jangan kali kamu mabuk. Sayang sekali jika perbuatan seperti ini terhenti karena proses hukum dalam kasus mengentuti Bible. Semoga Agus Tan terhindar dari jerat hukum, kemudian kesehatannya pulih seperti sedia kala, supaya Ko Agus kembali berbuat kebajikan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.